Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial Odoo 17 di mana di sini saya akan melakukan simulasi untuk order to case. Di mana di sini saya juga menggunakan modul accounting di sini sehingga dapat mencek journal entries-nya sendiri. Untuk skenario-nya sendiri dapat dilihat di sini bahwa Salam itu merupakan salah satu staf bagian sales dari salah satu perusahaan yang bergerak pada penyediaan peralatan kantor, yaitu Azure Interior, di mana Azure Interior ini sendiri menerima RFQ dari perusahaan yang telah lama menjadi partnernya, yaitu PT X-Trade, dan hal tersebut dengan tujuan untuk kebutuhan kantor barunya, di mana membutuhkan 110 large desk atau meja yang satuannya itu seharga $20. Selanjutnya, di sini setelah quotation berhasil dikirimkan juga disetujui oleh PT X-Rate, Salam itu langsung membuatkan sales order yang mana selanjutnya Word sebagai staff warehouse itu mengirimkan dan mengonfirmasi pengiriman barang yang telah dipesan tersebut. Setelah dikonfirmasi dan diterima oleh PT X-Rate, selanjutnya Excelia sebagai staff accounting langsung membuatkan invoice dan juga mengirimkannya kepada PT X-Rate agar dapat dibayarkan nantinya. Apabila telah dibayarkan, Excelia juga dapat langsung mendaftarkan pembayaran yang telah dilakukan ke dalam sistem Odoo, sehingga statusnya itu dapat berubah nantinya menjadi paid. Oke, jadi hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukan pembuatan terhadap beberapa users terlebih dahulu. Jadi, tadi telah dijelaskan bahwa ada 3 user di mana Excelia itu sebagai staff accounting, itu di-set di bagian accounting menjadi advisor. Selanjutnya di sini juga ada untuk Salam itu staff sales, di mana ia di-set administrator pada sales. Dan next di sini terakhir juga ada Word, di mana itu staff inventory atau warehouse sehingga di-set pada modul inventory sebagai administrator. Oke, jadi setelah kita berhasil membuat semua user, di sini kita perlu untuk meng-set storage valuation-nya menjadi automatic. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu masuk ke Michal admin, and then di sini kita langsung masuk ke stock accounting automatic-nya kita checklist. Oke, jadi setelah stock accounting automatic ini ditambahkan atau di checklist, kita dapat masuk terlebih dahulu ke modul sales mungkin di sini dan ke configuration dan bagian product categories. Di sini ada bagian untuk produk kategoris yang ada, dan untuk nantinya kita akan memakai all sellable office furniture, yaitu merupakan large deck. Dan di sini kita set menjadi automated. Oke. Mungkin semuanya kita ubah jadi automated ya. Jadi dengan inventory valuation di automated ini, semua perubahan terhadap inventory akan dicatatkan pada journal entries nantinya. Oke, mungkin kita automated semuanya terlebih dahulu. Oke, setelah semuanya berhasil diotomasi, kita dapat langsung masuk ke modul sales, di mana di sini si Salem sebagai staff sales dapat membuat quotation baru kepada PT X-Trade. Dan di sini mungkin kita update dulu ya untuk stoknya terlebih dahulu. Pada Wira. Oke, jadi di sini ada products. Kita large desk. Di-update terlebih dahulu untuk stoknya menjadi 200 agar dapat dilakukan penjualan. Oke, di sini untuk ini kita mencari PT terlebih dahulu dan kita menambahkan large desk. Oke, untuk large desk sendiri itu dibutuhkan 110 unit dengan jumlah tiap unit itu $20 dan tanpa excess. Oke, next setelah itu kita dapat langsung meng-send by email. Jadi men-send quotation ini ke PT X-Rate. Oke, di sini kita langsung klik send. Oke, setelah di-send itu dapat terlihat bahwa telah terbuat quotation atau telah dikirimkan juga. Dan di sini setelah dilakukan pertimbangan lebih lanjut oleh PT X-Rate dan mereka menerima sales quotation yang kita kirimkan sehingga kita dapat membuat langsung sales order dengan klik confirm.
Jadi di sini dapat lihat bahwa quotation send sudah berubah statusnya menjadi sales order. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dan masuk ke akuntan atau Excelia terlebih dahulu di sini. Kita mencek di accounting dan di journal entries di sini. Oke, kita dapat lihat bahwa di sini tadi setelah kita mengupdate quantity dari large desk, itu dapat terlihat bahwa terjadi penambahan, di mana untuk stock interim itu atau reserve itu menjadi di kreditnya itu $142.000 dan untuk stock valuation di debit itu menjadi 142.890. Oke, dan di sini ada juga untuk method change product. Jadi from manual menjadi real time itu juga tadi setelah kita lakukan perubahan juga terdapat pencatatan di dalam jurnal juga. Oke, untuk sisanya itu masih belum ada. Meskipun kita tadinya telah membuat untuk sales ordernya. Tapi di sini kita lihat belum ada masuk dalam jurnal apapun, belum ada tercatat untuk bagian setelah pembuatan sales order. Oke, next. Setelah itu di sini kita berperan sebagai Word, di mana Word ini akan mengirimkan barang langsung kepada PT X-Rate yang merupakan customer dari kita. Jadi di sini PT X-Rate ada untuk kita cek terlebih dahulu di bagian sini. Itu ada untuk source document itu SO00032 yang mana merupakan sales order yang berhasil kita buat tadi. Di sini kita dapat langsung memvalidasi atau memvalidasi pengiriman barang. Oke, setelah barang divalidasi dan PT X-Rate itu menerima barang yang telah kita kirimkan, di sini kita dapat langsung membuat invoice di sales atau salem tadi. Jadi mungkin kita cek terlebih dahulu untuk journal entries-nya ya. Apakah ada perubahan? Oke, jadi di sini dapat terlihat bahwa adanya perubahan atau pencatatan terhadap journal entries, di mana untuk large dash itu sendiri kreditnya 142.000 dan di sini untuk debitnya itu 142.000. Oke, and then setelah kita berhasil mencatatkan journal entries di sini, kita dapat langsung membuat invoice. Di sini kita membuat draft invoice terlebih dahulu, di mana untuk invoice-nya itu memakai regular invoice. Untuk payment-nya regular. Dan di sini dapat terlihat bahwa telah dibuatnya suatu draft invoice. And then kita cek terlebih dahulu lagi untuk si journal entries-nya. Dan oke, belum ada penambahan entries apapun. And then di sini kita masuk ke customer invoices. Di sini dapat terlihat bahwa adanya suatu invoice di mana totalnya itu 2.200 dan di sini merupakan draft invoice yang telah kita buat tadinya. Di sini staff accounting berperan untuk mengkonfirmasi invoice yang telah dibuat oleh staff sales yaitu Salem, di mana telah sesuai di sini, sesuai ke skenario yang telah kita buat. Kita dapat langsung mengkonfirmasinya. Setelah mengkonfirmasi, kita mungkin mengecek lagi untuk journal entries. Oke, tadi dapat dilihat bahwa di sini setelah dibuat customer invoices, dapat terlihat bahwa ada suatu tercatat juga di journal entries untuk invoices. Untuk invoice yaitu 00008 untuk referensi code-nya. And then setelah itu dapat kita lihat bahwa untuk si journal entries ini setelah di checklist untuk valuation stoknya. Jadi di sini automated valuation. Di sini ada penambahan yaitu inventory valuation. Dan untuk sisanya tuh dicatatkan apabila telah terjadi payment, pembuatan invoice, pembuatan vendor bills, dan juga miscellaneous operation. And then setelah itu kita dapat langsung kembali lagi ke invoice di sini. Oke, kita send dulu mungkin. Kita send invoice-nya by email aja. Setelah di send, oke, tunggu beberapa saat. Oke, setelah berhasil di-send kepada PT X-Rate untuk invoice-nya, di sini kita cek terlebih dulu journal entries-nya lagi. Oke, masih belum ada penambahan ya untuk journal entries-nya. And then di sini kita
telah menerima pembayaran dari PT X-Rate atau cash in sebanyak $2.200. Kita dapat langsung meregister payment, di mana itu melalui jurnal bank. Nantinya akan tercatat di jurnal bank tentunya sebanyak $2.200. Kita dapat langsung meng-create payment saja. Oke, setelah paymentnya berhasil di-create, kita cek kembali untuk journal entries-nya. Kita reload. Oke. Dan dapat terlihat bahwa di sini sudah tercatat suatu journal entries baru, yaitu jurnal bank, di mana untuk debitnya itu 2.200 dan untuk kreditnya itu 2.200 juga. Oke, mungkin sekian tutorial Odoo 17 dari saya terkait simulasi O2C dan pengecekan journal entries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.